Amin. Doa. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk kelas? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua. Semoga kalian sehat dan bisa berangkat sekolah tersebut untuk meminta itu menuntut ilmu pendidikan. Di sini sebelum masuk pelajaran, tidak lupa ibu akan memberikan kata-kata motivasi. Ayolah mimpi-mimpi berlangkah-langkah dan yang penuh semangat, karena kesuksesan hanya bisa didapat dengan semangat dan pantang menyerah. Jadi kalau belajar gak usah malu, gak usah malu bertanya, gak usah takut gagal, karena kegagalan adalah kunci kesuksesan. Itu udah pada kenal kan nama Ibu Laila? Laila, ya udah. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, mau tanya dulu. Sudah pernah dengar kisah Alif bin Abi Thalib? Ayo semuanya, di sini kita akan membahas tentang silsilah sahabat Nabi. Ada yang tahu nggak Ali bin Abi Thalib ini siapa? Sepupu Nabi Muhammad, ya. Dia ini termasuk sahabat Nabi Muhammad yang meneruskan kekhalifahan dari khalifah sebelum-sebelumnya, yaitu ada berapa khalifah? Ada 4 khalifah, yaitu apa? Siapa saja? Umar, Utsman, dan Ali. Utsman, Umar, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib. umur 9 Di sini akan bahas tentang silsilah sahabat Nabi. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat sekaligus sepupu Nabi Muhammad SAW yang cerdas dan juga asik, cerdas dan berakhlak mulia. Beliau mempunyai kecerdasan yang di atas rata-rata, makanya beliau sering disebut sebagai khalifah yang cerdas dan juga mempunyai akhlak yang baik dan mulia. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah pada bulan apa? Bulan Rajab, sekitar 4 tahun. 10 tahun sebelum kenabian. Ya, sebelum kenabian Rasulullah SAW, ayahnya bernama Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Sedangkan ibunya bernama siapa? Fatimah siapa? bin Asad bin Hashim. Oleh karena itu, garis keturunan Ali bin Abi Thalib dan Nabi Muhammad bertemu pada kakeknya, yaitu apa? Abdul Muthalib. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah adalah saudara sepupu. Jadi masih ada hubungan saudara dengan Nabi Muhammad. Selanjutnya, Ali bin Abi Thalib ini kepribadiannya memiliki yang dimaksudkan pemuda yang cerdas dan juga apa? Tangkas, pemberani, dan teguh pendiri. Teguh pendiri maksudnya gimana? Tidak mudah tergoyahkan dengan hal-hal yang tidak benar. Dia teguh sama prinsip dan pendiriannya. Dan juga pemberani. Dia melakukan perang-perang itu berani, tidak takut dan tidak mudah menyerah seperti itu. Sejak kecil Ali bin Abi Thalib sudah mengenal Islam dengan baik. Jadi sejak kecil ia sudah mengenal namanya ajaran agama Islam. Dan terdahulu belum agama Islam itu belum populer, masih belum terkenal seperti sekarang. Dulu masih sedikit yang memeluk agama Islam. Ia mengakui kenabian Rasulullah saat usia 10 tahun dan termasuk dalam As-sabiqunal awalun. Atau orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi orang yang masuk Islam itu pertama kali yaitu Ali bin Abi Thalib, termasuknya Nabi Muhammad dan juga Ali bin Abi Thalib.
Khalifah Umar. Jadi Khalifah Umar sedang bentuk Baitul Mal. Agar Baitul Mal dan semestinya diturunkan kepada Ali, karena Ali bisa mengelola Baitul Mal seperti Umar. Selanjutnya ketika mengembangkan bidang ilmu bahasa Arab. Jadi untuk bahasa Arab itu masih kurang dikembangin, dikembangin ke yang ahlinya. Terus karena Ali bisa, maka ia mengembangkan. Saat itu Al-Quran diturunkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah belum memiliki tanda baca, hanya Arab gundul itu, maksudnya tidak ada harapannya. Huruf hidayah belum memiliki tanda baca seperti fathah, kasrah, dan rumah. Sekarang kan udah ada, belum. Sedangkan pada masa pemerintah Khalifah Ali, agama Islam telah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Kemudian wafatnya Ali di akhir masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi berbagai pemberontakan. Maksudnya pemberontakan apa? Peperangan. Maksudnya ada kesalahpahaman terhadap pemerintahan. Pemberontakan yang pertama dilakukan oleh Aisyah Rasulullah. Kemudian ada Tolkah dan Zubair. Selanjutnya itu munculnya kaum Khawarij juga menyebabkan posisi Ali semakin melemah. Hingga akhirnya ketika sedang menjadi imam salat subuh, Ali dicelakai oleh salah satu anggota kaum Khawarij di Ibnu Jam. Kemudian pada Ramadan, tepatnya berapa? 40 Hijriah tahun 661 Masehi, Ali sudah wafat atau meninggal. Keteladanan dari Ali ini, ia mencintai ilmu pengetahuan. Jadi kita sebagai seorang muslim juga dan masih mencintai Nabi juga, termasuk penerus Islam, kita harus mencintai ilmu pengetahuan, berani dalam membela agama Islam, kemudian kita sederhana dan peduli terhadap sesama. Jadi itu keteladanan Ali yang bisa diambil. Mungkin yang sini ada yang ditanyain, yang kurang paham mana? Bisa ditanyain? Siapa agak capek? Ngajar tanya. Najar, bisa tanya? Enggak? Coba mengembalikan Baitul Mal, masuk nggak? Paham? Baitul Mal itu gimana maksudnya? Maksudnya menambahkan fungsi Baitul Mal. Coba dibuka bukunya. Dipahami. Maksudnya itu dia fungsi Baitul Mal itu kan untuk umat Islam itu sangat penting ya, untuk beribadah, untuk kegiatan-kegiatan. Nah itu fungsinya dikembalikan lagi agar lebih kondusif, lebih ramai. Ayo siapa yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Hanif, Reza, Zahra, Mariam. Mana yang nggak paham? Paham semua. Nggak apa-apa, tanya nanti, nggak usah malu. Pada awalnya Ali bin Abi Thalib menolak pemisahan. Sini paham nggak? Yang Ali sebagai khalifah paham? Coba tanya aja yang nggak paham apa? Sebelum nanti selesai menjadi soal. Ada munculnya kaum Khawarij juga menunjukkan posisi Ali bin Abi Thalib sebagai imam. Pasti mana apa? Dia tuh tidak punya pertahanan. Dia merasa bahwa posisinya terancam. Bisa dipertanyakan lagi yang lain dari Ali sebagai khalifah. Kepribadian Ali. Kepribadian Ali tadi gimana? Dia cerdas, tangkas, pemberani dan teguh pendirian. Jangan lupa itu dipahami. Terus as-sabiqul awwalun apa? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Apa? Buku ada nggak? Coba dibuka bukunya.
membela. Kalau ada orang yang tidak suka tentang agama Islam, kita harus membela atau menolak keras tentang penolakan agama atau penindasan agama. Seperti apa yang kita tahu di Gaza, kita harus mempertahankan agama kita. Sederhana peduli terhadap sesama, maksudnya apa? Peduli menolong yang sedang kesusahan kita. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini? Penyimpulannya, Ali bin Abi Thalib adalah khalifah terakhir dalam Khulafaur Rasyidin, yang mana ia memimpin setelah Khalifah Utsman. Julukannya Ali ini Amirul Mukminin juga bisa. Dan tadi apa lagi yang satunya? Ini As-Sabiqunal Awwalun. Ya, itu nggak ada yang tanya, paham? Kalian terjadi soal kelompok, kalau nggak selesai yang kelompok bisa kerjain di rumah, bisa kelompok A, Watawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'a arinal batila batil warzuqna ijtinaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.